Shalom saudara-saudara semua, kita mulai lagi pendalaman kitab kita minggu ini diambil dari Titus dengan tema adalah fondasi. Apa maknanya? Ya kita lanjut aja. Saudara-saudari, Titus dibuka dengan Titus 1 ayat 1 dan saya ambil dari terjemahan TPT karena supaya lebih mudah menjelaskannya, supaya kita lebih gampang mengertinya. Dikatakan dalam TPT 1 ayat 1, Titus 1 ayat 1, saudara, dari Paulus hamba Allah yang rela sekaligus Rasul Yesus yang diurapi, kepada Titus, aku menulis kepadamu untuk memajukan iman orang-orang pilihan Allah dan menuntun mereka untuk sepenuhnya mengenal kebenaran yang menuntun pada kesalehan. Saudara-saudari, jadi tema pokok ataupun pesan yang mau disampaikan dalam Titus, tujuan surat Titus ditulis adalah satu, memajukan iman orang pilihan lewat mengenal kebenaran. Artinya mengaktifkan iman. Ya, karena iman itu sudah ada di dalam kita ketika kita menerima Yesus. Sebab itulah kita perlu mengaktifkannya dengan mengenal kebenaran. Dan pertanyaannya adalah, kebenaran itu apa? Karena kalau kita tidak mengerti ada kebenaran yang absolut dan kebenaran yang relatif, maka kita tidak sadar kadang kita sedang mix, dicampur ataupun dipengaruhi oleh salah satu. Dan yang mewakili kebenaran relatif adalah kebenaran dunia. Itu perkataan daripada Pilatus dalam Yohanes 18 ayat 38 ketika mengadili Yesus. Pilatus bertanya, apa itu kebenaran? Saudari, kenapa? Karena dia memiliki konsep sendiri. Ketika dia bertanya apa kebenaran itu, dia tidak menanti dan tidak berharap pada jawaban dari Tuhan Yesus. Buktinya sesudah itu dia tinggalkan Yesus dan dia langsung ke depan, saudari, ya, kalau Anda baca nanti. Tetapi Yesus sudah mendeklarasikan bahwa dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran adalah Yesus sendiri, saudari. Maknanya apa sih? Buat Pilatus menyatakan tentang kebenaran dari dunia. Kebenaran dari dunia, Pilatus melihat bahwa dia ini penguasa. Dia orang Romawi, dia penguasa atas Israel yang sedang dijajah Romawi. Sehingga ketika dia bilang apakah kebenaran itu, dia mau katakan, hey, saya ini pemimpin yang berkuasa. Kebenaran adalah segala sesuatu yang keluar dari saya yang berkuasa di sini. Kalau saya katakan merah itu hitam, karena saya penguasa, kamu harus bilang itu benar. Kira-kira seperti itu. Ya, tetapi ya, masalahnya adalah kebenaran ini ketika penguasanya berbeda akan berubah lagi, ya. Tetapi kebenaran yang dari Yesus, ya, adalah kebenaran yang keluar dari pribadi tersebut, sehingga nempel sama pribadi tersebut, dan pribadi itu nggak pernah berubah dan tidak pernah memberikan kepada orang lain, sehingga kebenarannya ini absolut. Sedangkan kebenaran yang Pilatus sampaikan adalah kebenaran dunia, saudara-saudari. Itu relatif dan sifatnya adalah menguasai sehingga memaksa Anda untuk percaya ataupun dipengaruhi. Sedangkan dari Yesus, kebenaran itu keluar dari pribadi dan itu absolut, gak pernah berubah karena Yesus tidak pernah berubah. Namun itu hasil diterima lewat hubungan pribadi, relationship, bukan karena keterpaksaan, saudari. Ya, banyak sekali orang percaya seharusnya dia hidup dengan kebenaran yang dari Tuhan Yesus, tetapi dia masih mencampur dengan kebenaran dari dunia, saudari. Sehingga akhirnya dia berkompromi, dan inilah yang terjadi di Kreta, saudari. Ya, jadi dari firman ini ayat 1 pasal 1 ayat 1, saudari, bahwa ini tujuannya adalah mengenal kebenaran lewat hubungan, kebenaran dari Allah sendiri, hasil hubungan, saudari. Ya, ya, untuk apa? Jadi untuk menuntun pada kesalehan. Kata bahasa Inggrisnya adalah godliness, ya, keserupaan dengan Allah. Jadi saudara lihat, hasil dari hubungan dengan kesang kebenaran, dari hubungan dengan Allah yang adalah kebenaran itu, maka Anda mengenal kebenaran. Sebab semua kebenaran keluar dari Dia. Dan hasilnya ketika Anda mulai mengerti kebenaran, maka Anda mengaktifkan iman dan membuat Anda bisa menyerupai ataupun menghasilkan godliness, sehingga perbuatan Anda juga perbuatan yang nobel,
yang saleh, seperti Allah. Otoritas Anda pun juga sama, serupa dengan Allah, saudara-saudari. Amin. Jadi ini bukan hanya tentang apa perbuatan baik, tetapi juga otoritas juga, saudari. Amin ya. Jadi dengan kata lain saya mau sampaikan seperti begini, saudari. Ya, ini kata-kata yang memang saya ikutin dari urutan dari pasal 1 ayat 1. Tetapi kalau mau kata-kata bebasnya adalah begini. Ketika Anda terhubung dengan Allah, berhubungan dengan Tuhan, punya relationship dengan Tuhan, maka Anda akan mengenal kebenaran yang datang dari Dia. Karena kebenaran ini datang dari Dia, Anda akan mengerti. Dan karena itulah Anda akan mengaktifkan, hasilnya iman Anda aktif. Dan dengan iman inilah Anda akan menjadi serupa dengan Allah, godliness ini. Amin ya. Dan yang terjadi di kereta justru sebalikannya. Dan ini mungkin juga terjadi buat kita. Di kereta adalah sebagian orang, karena dia tinggal di kereta, orang percaya tinggal di kereta, dia berkompromi dengan kebenarannya budaya di kereta. Dan tetapi ada sebagian lagi orang Yahudi, karena merasa dia, Tuhan Yesus mungkin datang dari orang Yahudi, dia percaya tetapi dia tambahkan lagi, kalian harus disunat. Sunat adalah lambang dari mengikat diri kepada Taurat. Nah, saudara, ini adalah ya kompromi ataupun juga ditekan oleh kebenaran dari yang siapa yang menguasai kita. Saudara, kadang Anda tanpa sadar, kita tanpa sadar, kita tinggal di lingkungan mungkin yang tidak mempermuliakan Tuhan. Kita punya bos yang tidak takut Tuhan, punya teman yang tidak takut Tuhan. Lalu ketika Anda mengizinkan mereka berkuasa, maka Anda akan menerima kebenaran, ya, perkataan-perkataan yang menurut mereka benar, saudara-saudari. Ini nggak benar. Ataupun juga ketika Anda mulai dipaksa untuk bahwa saya baru bisa beres ketika, ataupun saya bisa mendapatkan sesuatu karena perbuatan saya, jadi kebenaran yang datang dari perbuatan yang dilambangkan oleh Taurat, ini nggak benar juga. Oleh sebab itulah Paulus dalam surat Titus memperlihatkan dalam Titus 3 ayat 5-7 dikatakan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang pernah kita lakukan, tapi karena belas kasih-Nya yang lebih dari cukup. Dengan kata lain kemudian disampaikan, hey, keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan baik Anda dan saya. Dan ya, ini saya singkat aja, saudara, nanti Anda baca. Akhirnya ketika kita terima keselamatan, kita terima Roh Kudus, Dia juga memberi pemberian kasih. Keselamatan adalah akibat Tuhan, hasil dari kasih Tuhan yang membuat Dia memberikan kasih anugerahnya buat kita. Kita nggak layak, tapi tetap diberikan oleh karena kasih. Pemberian kasih ini datang satu paket yang membuat kita menjadi ahli waris dari segala sesuatu. Ya, dasarnya pengharapan yang melimpah itu akan hidup. Dasarnya adalah pengharapan akan hidup yang kekal. Maksudnya apa sih? Maksudnya, saudara-saudari, apakah ini kita dapat karena kita percaya akan hidup kekal nanti di surga? Bukan, saudari. Ataupun kita baru dapat nanti warisan yang Tuhan sudah sediakan ketika kita di surga? Bukan. Hidup kekal, kebenaran yang datang dari Yesus, bukan dari dunia, adalah sesuai dengan Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup kekal, kata Yesus. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, Allah Bapa, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata mengenal di sini adalah yada, artinya mengenal dari hubungan yang intim. Relationship yang akrab, saudari. Jadi dengan kata lain, ketika Anda diselamatkan dan Anda tahu itu dari kasih karunia Tuhan, itu bukan hanya keselamatan yang Anda terima, tetapi juga ada berkat lain, ada pemberian lain, ada warisan lain dari Tuhan. Dan warisan ini hanya dapat dinikmati ya ketika Anda punya hubungan yang intim dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Jadi banyak orang percaya ketika dia diselamatkan, dia hanya melihat pada keselamatan dan akhirnya kehidupannya nggak bisa menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan karena dia tidak mau memiliki hubungan intim dengan Tuhan, relationship yang dekat dengan Tuhan. Ketika kita sudah diselamatkan, maka tidak ada lagi batas untuk kita punya hubungan dengan Tuhan. Dari hubungan itulah kita bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan. Damai sejahtera,
bahkan di tengah permasalahan dan badai kehidupan, sukacita yang melimpah, bahkan di tengah aniaya sekalipun, dan juga Tuhan kemenangan di tengah apapun yang diperkatakan dunia, saudara. Ini maksudnya. Oke, kemudian Titus juga memperlihatkan langkah kemudian. Titus memperlihatkan bahwa ayat 8, tadi ayat 5-7, ayat 8-nya dikatakan, alangkah benar dan setianya pesan ini. Pesan apa sih saudara yang dimaksud? Pesan yang tadi ayat 5-7, bahwa keselamatan adalah hasil kasih karunia. Pesan kasih karunia ini akan, pesan kasih karunia ketika Anda mengerti bahwa kasih karunia itu, selamat itu kasih karunia, sehingga Anda mengerti kasih Allah yang luar biasa, bukan dari kata orang, tapi Anda mulai mengerti, Anda mulai berhubungan dengan Tuhan, maka hasilnya Anda memiliki kekuatan untuk melakukan perbuatan baik. Dan Tuhan bilang selalu indah dan menguntungkan bagi kita untuk melakukan perbuatan baik. Bahkan dalam Titus 3 ayat 14 disuruh Paulus suruh dorong orang percaya agar penuh gairah mengabdikan diri terhadap perbuatan kebenaran yang indah. Jadi dengan kata lain, ketika Anda mengerti kasih karunia Tuhan, Anda akan diberikan kekuatan untuk berbuah perbuatan baik. Kebenaran inilah yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Jadi bahkan untuk kehidupan kita ini bukan berarti kalau segala sesuatu Tuhan berikan bukan karena perbuatan kita, lalu kita nggak usah berbuat sesuatu. Tidak. Tetapi ketika Anda terhubung sama Tuhan, punya relationship sama Tuhan, maka Anda akan mengalami kasih-Nya, Anda ngerti kasih-Nya, maka itu adalah suatu power untuk kita berbuat baik, memberikan kesalehan. Amin. Kemudian di dalam Titus 2 ayat 1, Paulus memberikan tugas kepada Titus, tugasmu mengajar untuk merangkul gaya hidup. Tujuan dari pengajaran bukan untuk pengetahuan, tapi merubah gaya hidup, merubah pola hidup, merubah perilaku saudari, sehingga konsisten dengan doktrin yang sehat. Doktrin apa? Doktrin firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 saudari, yaitu doktrin yang memberi kita kuasa. Ketika kita percaya pada ini, bahwa kuasa dari firman Tuhan adalah untuk mengajar dan menegur ataupun mendidik, sehingga kita semakin mampu berjalan di jalan kesalehan ataupun godliness, keserupaan dengan Allah. Nah, mengajar untuk merubah gaya hidup ini disebut adalah pemuritan, saudara-saudari. Oke? Jadi orang percaya harus mau dimuridkan. Dan mungkin orang bilang, Pak, jadi saya mesti masuk kelas. Bukan, pemuritan intinya bukan tentang kelas. Kelas adalah hanya alat bantu. Pemuritan adalah Anda mau mengizinkan bukan hanya pengetahuan, tetapi mengizinkan pengenalan akan Allah, pengenalan akan firman Tuhan, mengubah hidup kita, saudari. Karena kalau surat ini ditulis kepada Titus yang melayani di Kreta, karena di Kreta mereka diajarkan banyak yang palsu. Ada guru-guru palsu yang menekankan hukum Taurat. Hukum Taurat adalah menekankan kepada kemampuan berusaha manusia. Ada yang mencampurkan dengan dongeng-dongeng nenek moyang orang Kreta, dan mereka tunduk kepada penguasa. Ada yang memberitakan sesuatu untuk keuntungan diri sendiri ataupun membesarkan nama, yang gak berfokus sama sekali sama Tuhan. Ini gak benar. Lalu harus bagaimana? Dalam Titus 3 ayat 2 dikatakan, ingatkanlah mereka tidak pernah menjatuhkan siapapun dengan perkataan mereka atau bertengkar, melainkan penuh pertimbangan, rendah hati, menghargai terhadap semua orang. Anda familiar dengan hal ini? Bukankah ini adalah suatu bukti ataupun manifestasi kasih, saudara-saudari? Ya, rendah hati, mengasihi semua orang, tidak menginginkan yang buruk pada semua orang. Saudara, ini adalah kasih. Jangan kata lain, saudara-saudari, Titus menekankan bahwa hasil dari hubungan kita dengan Tuhan, maka kita akan memberikan diri kita, dimuridkan, dididik, diajar untuk ubah gaya hidup kita dengan cara melihat pada hal yang berpusat pada Tuhan berdasarkan kasih, sehingga akhirnya inilah yang memberikan kita kuasa untuk hidup yang saleh ataupun godliness, saudara. Kemudian Titus 2 ayat 1-6. Saya nggak baca seluruhnya, tetapi yang menarik di sini adalah disebut laki-laki yang tua. Mungkin Anda pikir, oh saya bukan.
Saya belum tua, mau tidak, bukan saudara. Ada laki-laki tua, ada perempuan-perempuan tua, ada perempuan-perempuan muda, ada orang-orang muda. Laki-laki tua adalah bapak, seorang bapak, perempuan-perempuan muda adalah seorang ibu, perempuan-perempuan muda adalah anak-anak wanita, dan juga orang muda adalah anak-anak pria, gitu saudari. Ya, jadi di sini walaupun dengan fungsinya sendiri-sendiri, tapi mau memperlihatkan dalam Titus bahwa gereja memiliki pola keluarga, saudara-saudari. Karena bagaimana mempengaruhi seseorang harus dalam pola keluarga. Artinya Anda terlibat dalam masalah mereka, Anda juga kalau mempengaruhi seseorang, Anda juga caring kepada mereka, saudara-saudari. Ya, nah, itu dia. Banyak gereja hari-hari ini lebih menjadi pada pusat ataupun pusat khotbah, pusat nasihat. Nah, saudara, nasihat dibutuhkan dalam keluarga, tetapi hanya memberikan nasihat belum tentu Anda memiliki pola keluarga. Ya, Anda bisa memberikan nasihat dari siapa saja, tetapi ketika Anda dalam keluarga, maka Anda akan pasti ada nasihat, ada didikan, ada caring, saudara. Amin. Ya, dan ini juga yang terjadi hari-hari ini, bahwa pola keluarga akan memperlihatkan bahwa kesatuan kita ada di dalam identitas. Misalkan anak sulung, anak kedua, anak ketiga, yang membuat mereka satu adalah identitas mereka sebagai anak bapak tersebut, anak ibu tersebut. Bukan ya jabatan mereka, bukan posisi mereka, bukan kemampuan mereka, tetapi identitas sebagai anak bapak A, bapak B, bapak C, siapapun juga dia anak siapa, saudara. Jadi demikian juga, sayangnya hari-hari ini umat Tuhan lebih melihat identitas mereka pada apa yang mereka ahli. Kalau satu gereja adalah ahli dalam pujian, maka mereka lebih senang mengidentitaskan mereka sebagai gereja yang menyembah, sehingga mereka mengedepankan semua penyembahan. Salah? Tidak salah, butuh penyembah. Kalau gereja itu memiliki kekuatan dalam doa, dalam profetik, lalu mereka menekankan hal tersebut, salah? Enggak, karena gereja butuh hal tersebut. Tetapi saudara, kita harus mengidentitaskan diri kita sebagai anak Allah, bukannya profetik, bukannya praiser, penyembah, pemuji, pendoa, bukan. Anak kita anak Allah, maka kita memiliki karunia profetik. Karena anak Allah kita harus memuji dan menyembah. Karena anak Allah kita harus berdoa. Amin. Tapi sayang, gereja hari-hari ini mereka bukannya melihat pada ini, tetapi mereka mulai melihat saya dari golongan karismatik, diinjili, Katolik, ataupun yang lain, sesuatu. Ya, dan inilah yang buat gereja nggak bisa bersatu. Sampai gereja bisa mengidentifikasikan dirinya, kami adalah anak Allah, maka gereja akan bersatu, saudara. Amin. Saya menantikan itu, dan yuk mulai dari kita. Nggak usah mulai dari pemimpin, nggak usah mulai dari para gembala sidang ataupun juga ketua sinode. Mulailah dari diri kita sendiri, anak-anak Allah, jemaat Tuhan. Mulailah memberikan identitas kita sebagai anak Allah. Kebanggaan kita adalah sebagai anak Allah, bukan anggota jemaat A, B, C. Amin. Jadi kekristenan adalah mengikuti pola keluarga, identitasnya dalam keluarga, dan tujuannya adalah di dalam keluarga ini kita memberi pengaruh dan juga didikan. Lalu yang kelima, dalam Titus 2 ayat 7, di atas segalanya pisahkan dirimu sebagai teladan hidup. Saudara-saudari, kekristenan harus menghasilkan teladan hidup sehari-hari. Di sini dikatakan, demonstrasikanlah integritas dalam semua yang kamu ajarkan. Paulus meminta Titus untuk mengajar, tetapi dikatakan, kamu harus punya integritas. Integritas artinya bulat, tidak terbagi-bagi, tidak terpecah atas apa yang kamu ajarkan. Jadi, hari Minggu, hari Senin, Selasa tetap sama. Semua hari sama. Jangan hanya ketika hari Minggu ibadah Anda luar biasa hebat memberi teladan, tapi hari Senin, Selasa, Rabu Anda berubah. Jangan, saudara. Kita harus sama semua. Harus demonstrasikan, perlihatkan itu. Jadi akhirnya yang saya mau tarik di sini, yang Tuhan mau di kita adalah bukan untuk pengetahuan. Pengupasan kitab Titus ini jauh daripada selesai, tetapi ini adalah suatu beban yang Tuhan berikan untuk disampaikan kepada kita semua,
Yuk kita mulai ya, berfokus bagaimana saya bisa berhubungan dengan Tuhan sehingga segenap firman Tuhan ini bisa saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan membuat saya memiliki teladan dalam hidup ini, seperti yang disampaikan dengan 5 poin yang diperlihatkan oleh kitab Titus ini. Jadi dengan kata lain, kata-kata saya sendiri, Anda boleh mengatakan dengan yang lain, tetapi Anda perlu ngerti apa yang kita tadi bahas. Kalau kurang ngerti, coba ulang ya. Jadi kitab Titus memperlihatkan bahwa kita harus memperhatikan dengan siapa kita terhubung, karena itu akan memberikan dampak buat kita, seperti dalam keluarga. Saudara-saudara, keluarga, anggota keluarga di dalam kehidupan kita pasti membawa dampak dalam hidup kita. Sebab itu ketika Anda dalam kehidupan kita terhubung dengan siapa, itu dampaknya seperti keluarga. Oleh sebab itu pilih dengan siapa kita terhubung. Kalau Anda mau hidup dengan kebenaran, maka Anda harus pilih orang-orang yang menghargai kebenaran dan mau sungguh-sungguh dalam kebenaran. Oke? Pelajari. Dan tujuan pelajari adalah untuk mengaplikasikan Injil agar kita memiliki buah kesalehan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lalu Anda mulai melihat gereja adalah kita, dan kita yang sehat, gereja yang sehat, melihat identitas sebagai anak Allah yang menghasilkan perilaku dan hubungan yang harmonis, baik dengan Allah maupun dengan sesama saudara. Amin. Mungkin membingungkan, tetapi coba renungkan lagi. Tapi kalau Anda bingung, coba ingat yang poin pertama, tujuan dari Titus 1 ayat 1. Tujuan kitab Titus ini tulis adalah memperlihatkan bagaimana ketika kita terhubung secara intim dengan Allah, itu akan membuat kita mengerti kebenaran. Ya, Anda mulai ngerti ketika Anda baca firman, dan firman itulah berasal dari Allah. Allah adalah kasih. Ketika Anda berhubungan dengan Allah dan mengerti kasih Dia, maka Anda bisa ngerti firman yang keluar dari Dia. Dia adalah kasih, Allah adalah kasih, sehingga Anda harus ngerti tentang kasih Allah. Maka ketika Anda ngerti kan kasih Allah, Anda akan mengerti kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Hasilnya adalah iman kita jadi aktif, dan dengan iman itu maka kita menjadi serupa dengan Dia di dalam otoritas, di dalam kehendak, di dalam karakter kita, sehingga setiap orang yang melihat akhirnya mereka mau mempermuliakan Allah dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Haleluya. Kiranya memberkati kita semua. Tuhan berkati kita.